minum-minuman, plastik bekas, apa lagi? Bungkus bentol, terus plastik, pembungkus jajan, pembungkus kerupuk, ya, camilan. Nah, itu contohnya. Jadi penggunaan plastik sekali pakai meningkat pesat. Penyebabnya adalah tumpukan sampah di mana-mana. Lalu kurangnya pengelolaan. Ya. Nah, di desa kita ada khusus tempat penampungan sampah, benar? Di mana tempatnya, ada yang tahu? Ada nggak yang tahu? Ada nggak petugasnya yang datang ke rumah lalu mengambil sampah? Pernah lihat? Ya, ada ya. Karena ada tim khusus yang ada di desa kita. Di situ tempatnya ya, yang di ujung, di mana? Nah, itu ada yang dibuat seperti rumah yang besar itu khusus tempat pengolahan sampah. Kurang kesadaran. Nah, ini kalian banyak yang kurang sadar ya. Tadi membuang sampah di mana habis jajannya di situ dibuang. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Bisa tidak diterapkan mulai hari ini? Bisa tidak? Sebegitu makan jajan habis taruh ke dalam tempat sampah. Jangan hanya hari ini bisa didengar apa yang Bapak sampaikan, tapi setelah diterapkan nanti tidak dilaksanakan. Ya. Jadi kita harus memiliki kesadaran, oh ini sampah. Kalau saya buang sembarangan ini tidak bagus dilihat. Nanti bisa tempat sarang nyamuk. Terus sampahnya kalau dibiarkan terus-menerus, dia tidak akan bisa membusuk. Sehingga akan merusak ekosistem tadi, lingkungan, berpengaruh kepada tanah tempat kita menanam sayur-sayuran, buah-buahan, ya, akhirnya tidak mau tumbuh tanamannya. Nah itu. Terus dampaknya apa? Ayo dampaknya. Yang pertama, mencemarkan laut. Pernah tidak lihat ikan? Ikan yang tersangkut dengan plastik lalu mati, pernah tidak melihat? Sering melihat di video di YouTube nah, itu contoh ya, ikannya mati. Kenapa ikannya mati? Ternyata ikan tersebut tersangkut di dalam plastik, dia keluar nggak bisa, mencari makan nggak bisa, akhirnya ikannya mati. Pencemaran tanah, ini dia. Pencemaran tanah. Apa pengaruhnya terhadap? Apakah tanah tersebut akan subur? Tidak. Justru sebaliknya, tanahnya tidak bisa membuat tanaman itu menjadi tumbuh dengan baik. Ya, akhirnya tanamannya mati dan kerdil. Nah, kemudian pernah tidak melihat ada ini seperti ikan penyu? Ini contohnya di sini ada penyu ya. Ada makhluk laut yaitu penyu. Pernah lihat di video? Pernah lihat di YouTube? Ada besi yang dicabut dari hidungnya, ya kan? Itu akibat dari limbah yang ada di Indonesia. Limbah yang ada di laut, di sungai. Ya, sehingga menyebabkan ini. Dari ikat tali lah, kepalanya, kakinya. Bisa tidak kita berenang kalau leher terikat, kaki terikat? Tidak bisa. Ya, kasihan tidak dengan tumbuhan. Bagaimana kalau penyu ini memiliki anak, dia harus mencari makanan untuk anaknya. Misalnya anaknya ada 5, lalu penyu ini pergi mencari makanan. Lalu ketemulah sampah, ada tali, nah ini yang melilit badannya. Akhirnya dia bergerak tidak bisa, mencari makan tidak bisa, akhirnya penyunya mati. Yang parahnya adalah anaknya 5 tadi, siapa yang memelihara? Dia ngasih makan. Mati tidak anaknya 5 tadi? Mati. Kasihan tidak kalau ada anak binatang yang tidak bisa, tidak ada yang merawat? Kasihan tidak? Ya. Lanjut ya. Lalu ini ada cara pengelolaan. Ya, pengelolaan sampah plastik.
Kalau di perkotaan disediakan tempat sampah. Tapi walaupun disediakan, dengar Bapak ngomong dulu. Kalau tidak disediakan, ya plastiknya. Kalau disediakan tapi tidak digunakan. Sepertinya di sekolah kita ini. Tempat sampah sudah ini di kelas 1, ini tempat sampah di kelas 2, ini tempat sampah di kelas 3. Tetap aja sampahnya berhamburan di luar. Nah itu seperti di sini. Tuh ada. Nah, seharusnya sampah itu dibuang. Ya jangan dibiarkan. Setelah makanannya habis, sisa plastik harus dibuang ke tempat sampah. Ini contoh ya, untuk mengelola sampah itu seperti di kota dia disediakan yang organik dan non organik. Ini ada 2 kotak. Kemudian di pedesaan lihat bersih asli ya. Lalu kesadaran masyarakat ya. Ini. Lanjut ya, prinsip 3 mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Sampai di sana ada pertanyaan, ayo. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita menonton video dulu ya. Nah, ini salah satu video ya yang ada di YouTube ini. Tadi Bapak buka-buka, ada ditemukan tentang pengelolaan sampah. Ya, ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah. Dengar videonya, disimak baik-baik. 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Teman kece yang sudah nonton video sampah plastik pasti sudah merasa senang ya dengan dampak sampah plastik pada tubuh manusia dan lingkungan. Masalah ini sangat serius loh untuk kamu dan masa depanmu. Menurut data, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dalam setahun, 250 juta penduduk Indonesia menghasilkan 3